Bab 6. Pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Sepertinya Jason gerah dan di sebelahnya pria menyebalkan, Hito Cesar. Beraninya dia selingkuh, ekspresi Belina berubah muram dan berteriak, dasar wanita tidak tahu malu. Di mana dia? Aku akan mencabik-cabiknya, Kejia bilang kalau dia sudah cerai dengan kakak. Saat melihat ekspresi suram dan menakutkan di wajah kakaknya, Michael bertanya lagi. Itu benar, Alex hanya mengerucutkan bibirnya, terlihat muram dan tidak bicara, itu berarti benar. Belina tercengang dan lalu tersenyum, baguslah kalau cerai. Akhirnya dia tahu apa yang harus dilakukan, orang yang aku anggap sebagai menantu cuma Suni dan bukan dia. Entah kenapa Alex merasa risih dengan perkataan Belina, jangan bahas itu lagi. Dia mengambil jaketnya dan pergi dari rumah. Michael menatap kakaknya dengan bingung. Ibu, apakah Kejia beneran gak akan kembali ke sini? Belina mendengus dingin. Tentu saja, bahkan kalau mau cerai, jangan harap dia akan dapat uang putraku. Michael tidak bicara lagi, hanya menunduk dan tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang menatapnya dan mendongak. Ternyata entah sudah berapa lama Suni berdiri diam di depan pintu. Suni melihat tatapan terkejut Michael, lalu tersenyum tipis dan berkata dengan sangat lembut, "Halo Michael." Michael sudah mendengar dari ibunya kalau Suni adalah putri tunggal dari seorang pebisnis yang sangat kaya dan sangat membantu karir kakaknya. Sedangkan Kejia hanya seorang gadis yatim piatu tanpa ayah dan ibu, hanya menghabiskan uang kakaknya. Michael langsung berdiri, dia tersenyum ramah pada Suni. Halo Kak Suni. Keesokan harinya Kejia sudah bangun di pagi hari dan berdandan. Dia mengambil gaun ketat berwarna hitam di lemari dan memakainya. Dulu dia pernah memakainya dan menunjukkan pada Alex. Tapi pria itu berkata dia terlihat jelek dan sejak itu Kejia tidak pernah memakainya. Tapi sekarang dia memakai gaun itu, mengoleskan make up tipis dengan lipstik berwarna pink dan membuatnya terlihat sangat cantik. Hari ini Alex dan Kejia pergi ke kantor catatan sipil. Kejia tersenyum, "Ayo Tuan Carson, aku sibuk banget dan kita harus melakukannya dengan cepat." Alex meliriknya yang sedang tersenyum dengan dingin, "Buru-buru banget sibuk karena model pria itu ya." Kejia tertegun sejenak sebelum akhirnya menyadari kalau Alex sudah salah paham. Tapi dia tidak ingin menjelaskan dan hanya tersenyum. "Itu urusan pribadiku. Kamu tidak punya hak untuk bertanya." Alex tidak menyukai sikapnya yang menganggap seolah-olah dirinya adalah orang asing. "Kamu suka dia?" Saat melihat Alex masih bertanya, Kejia jadi sedikit kesal. "Iya, sudah puas. Dan Tuan Carson, bisakah kita urus perceraian?" Alex terdiam dan terlihat dingin. Karena sepertinya Kejia sangat terburu-buru, jadi dia akan memenuhi keinginan wanita itu. Hanya butuh beberapa menit untuk melakukan prosedur perceraian di kantor catatan sipil. Saat melihat surai cerai di tangannya, tiba-tiba mata Kejia berkaca-kaca. Mulai sekarang mereka berdua sudah tidak punya hubungan lagi dan Kejia sudah tidak perlu memohon padanya lagi. Kejia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan semua perasaan sakitnya. Dia mendongak dan tersenyum cerah. Lalu ada mobil Maybach hitam mengkilat yang berhenti di sampingnya. Sepasang kaki panjang milik Jason terlihat, dia memakai jaket sambil tersenyum manis yang membuatnya terlihat sangat tampan. "Aku datang untuk jemput kamu." Kejia tertegun sejenak. "Bukannya Hito yang akan jemput aku? Dia pergi ke Redare Bar dan buat perayaan untukmu malam ini. Jadi dia minta aku untuk jemput kamu dulu." Jason berinisiatif untuk membawakan tas Kejia. "Masuklah. Aku akan bawa kamu ke tempat yang bagus." Bab 7. Wanita itu yang berselingkuh. Kejia menjadi penasaran saat melihat sikapnya yang misterius. "Kasih tahu aku dulu, supaya aku bisa pilih ikut atau tidak." Jason menghela nafas tak berdaya. "Gak akan jadi rahasia kalau aku kasih tahu kamu." Kejia tidak bisa menahan tawanya saat melihat tatapan sedih Jason. Saat Alex berjalan keluar, dia melihat seorang pria sedang menundukkan kepala dan berbisik di telinga Kejia.
entah apa yang sedang dibicarakan. Kejia terlihat sangat senang dan matanya berbinar. Alex berniat untuk masuk ke dalam mobil. Tapi dia berhenti, berbalik dan menatap dingin pada kedua orang itu. Sejak keduanya menikah, Kejia tidak pernah tersenyum cerah seperti itu. Setiap kali Kejia hanya membicarakan hal sepele dan selalu menatap Alex dengan takut. Alex sangat membencinya dan mudah tersinggung oleh sikapnya. Tapi entah kenapa setelah bercerai Kejia terlihat berubah dan sangat menawan. Apakah karena pria itu? Alex tersenyum sinis. Seorang wanita yang selingkuh dan tidak mencintai dirinya, sama sekali tidak layak untuk diperhatikan oleh Alex. Tuan, asisten Tama melihat bosnya tidak masuk ke dalam mobil dan dengan takut mengingatkan. Alex menoleh dan masuk ke dalam mobil. Ayo, entah apakah ini hanya perasaan asisten Tama saja, tapi dia merasa bosnya sangat menakutkan saat sedang marah. Kejia yang baru duduk di kursi penumpang melihat Alex pergi dari sudut matanya. Setelah mobil bergerak, Kejia menatap kosong pada pohon-pohon yang dia lewati. Jason melihatnya sedang bingung dan bertanya, "Kamu lagi mikirin apa?" Kejia tersenyum dan menjawab, "Tidak ada." Fitur wajah Jason terlihat lebih jelas dari samping dan wajahnya seperti ras campuran. Dulu saat sekolah, Alex adalah pria populer dan begitu pula dengan Jason, bahunya yang lebar, pinggangnya yang ramping dan kakinya yang panjang. Dia sebanding dengan model internasional. "Kenapa kamu pilih jadi model?" Kejia teringat kalau nilai Jason saat sekolah sangat bagus dan bisa mengambil beasiswa. "Aku coba ikut audisi dan ternyata setelah itu aku jadi model." Jason melirik Kejia dan bertanya, "Kamu gak suka industri modeling?" Kejia menggelengkan kepala dan tatapannya lembut, "Bukan gitu. Kalau kamu suka jadi model, ya lakukan saja." Pria itu tersenyum dan menghentikan mobil. "Kita sudah sampai." Di depan mereka ada rumah kecil 2 lantai yang bergaya barat retro. Lalu ada seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di kursi rotan sambil minum teh. Lelaki tua itu berbalik dan tersenyum tipis. "Halo cucuku." Kejia membeku dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lelaki tua itu menghela nafas. "Aku sudah dengar semua tentangmu." Aku turut bersedih. Mata Kejia berkaca-kaca lalu mendekat ke arah lelaki tua itu. "Kakek, kemana saja kamu selama ini?" 6 tahun yang lalu uang grup Sky hilang dan bukti mengarah ke ayahnya. Hal ini membuat ayahnya dipecat dari jabatannya dan juga dihukum penjara. Karena itu ibu tiri dan saudara tirinya melarikan diri dengan membawa uang, sedangkan ayahnya bunuh diri dan melompat dari gedung. Kakek berkata, "Aku sudah menyelidiki pencurian dana perusahaan saat itu. Aku menemukan kalau hal ini terkait dengan grup Marriott, lalu ayahmu dijadikan kambing hitam." Grup Marriott adalah perusahaan real estate terbesar di Anaheim. Pimpinannya adalah Chris Okano, ayah Sunny. Kejia sedang tertegun saat kakeknya mengeluarkan sebuah dokumen dan menaruhnya di tangan Kejia. "Cucuku, ini adalah 51% saham grup Sky. Jangan tanya gimana aku bisa dapat ini. Aku tahu kamu butuh ini." Kejia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius, "Aku akan cari tahu siapa yang menjebak ayahku dan buktikan kalau dia tidak bersalah. Aku gak akan mengecewakanmu." Bab 8. Kamu menyesal bercerai dengannya. Di rumah keluarga Carson, Belina sedang menyuruh pelayan untuk menghilangkan semua barang yang pernah dipakai oleh Kejia. Dari spray ranjangnya, sendal yang dia pakai, celemeknya dan membuang semua piring bekas. "Ibu, sedang apa?" Alex yang baru kembali sedikit mengernyit. Belina mendengus pelan. "Kenapa kamu simpan barang-barang wanita itu? Kamu kan akan nikah sama Sunny." Belina langsung mendekati dengan mata berbinar. "Alex, kamu sudah cerai, kan? Aku kasih tahu ya, jangan sampai dia ambil sepeser pun uang hasil kerja kerasmu." "Dia tidak minta apapun kok," katanya acuh tak acuh. Belina jelas tidak percaya. "Gak mungkin, dia itu sama sekali gak punya uang. Kenapa dia gak minta uang darimu? Atau dia dapat uang karena berkencan dengan pria itu?" Saat memikirkan hubungan Kejia dengan model pria itu,
Alex menjadi kesal. Dia tidak mau lagi meladeni elbunya dan langsung menyuruh asisten Tama untuk menunjukkan surat perceraian. Di lantai atas Suni sedang duduk di depan jendela sambil membaca buku. Dia mendongak dan tersenyum lembut pada Alex. "Kamu sudah pulang." Alex menjadi lebih tenang dan kemarahannya hilang saat melihat senyumannya yang lembut. "Kamu sudah merasa lebih baik?" "Iya, tapi aku bosan di kamar dan baca buku untuk habiskan waktu." Suni menaruh buku itu di meja samping tempat tidur, berdiri dan memeluk pinggang pria itu dari belakang. "Alex, kamu gak nyesal menceraikannya, kan?" Alex berkata pelan. "Kenapa harus menyesal? Aku gak mencintainya dan apalagi dia yang lebih dulu selingkuh." Suni tersenyum tipis. Pria itu berbalik dan memeluknya. "Jangan sebut dia lagi ya, yang terpenting untuk saat ini adalah kesehatanmu. Bulan depan Paman Okano akan buat pesta untukmu, jadi kamu harus cepat sembuh." Suni mengedipkan matanya dan tersenyum. "Iya, aku tahu." Setelah Alex pergi, Suni menelepon pelayan di rumah Okano. "Nona, ada apa? Ceritakan tentang Kejia yang menabrakku pada ayah." "Kamu tahu kan harus bilang apa, ya Nona?" Setelah mengakhiri panggilan, Suni menoleh untuk melihat kaktus di jendela dan sudut bibirnya perlahan melengkung. Alex kembali perusahaan dan bertanya pada asisten Tama, "Gimana dengan Blue Heart yang aku minta untuk kamu siapkan?" Asisten Tama berkata dengan hormat, "Tuan, aku dapat kabar kalau kalung ini akan dikirim melalui penerbangan dan butuh waktu sekitar 1 minggu atau lebih." Kalung Blue Heart adalah karya terkenal dari seorang master internasional dan hanya ada satu sehingga sangat berharga. Asisten Tama tahu kalau Alex mengeluarkan banyak uang untuk membelinya karena akan melamar Nona Okano di pesta keluarganya. Asisten Tama teringat sikap bosnya pada istrinya yang pernah menikah selama 6 tahun. Dia tidak pernah memberikan hadiah pada istrinya. Bunga saja tidak pernah, apalagi kalung mahal. Suatu hari Kejia pernah datang ke perusahaan untuk membawa makan siang, tapi Alex mengusirnya dan membuat istrinya menjadi bahan tertawa seluruh perusahaan. Semua karyawan tahu kalau Alex tidak menganggap Kejia sebagai istrinya, sehingga wanita itu pernah datang beberapa kali tapi diusir oleh resepsionis. Asisten Tama menghela nafas ketika memikirkan sikap bosnya yang kasar kepada Kejia dan tidak lembut seperti pada Nona Okano. Pria itu bergumam pelan, tidak berbicara dan menundukkan kepala untuk menangani dokumen. Lalu ada sebuah panggilan telepon masuk. Alex melirik, melihat kalau itu temannya dan langsung menjawab, "Ada apa?" Terdengar suara pria muda yang ingin menggodanya. "Hei Alex, coba kamu lihat berita utama terbaru di internet." Alex tidak mengerti maksudnya, lalu membuka ponselnya dan langsung membeku ketika membaca berita itu. Itu adalah foto mesra Kejia dan model pria itu. Kejia menundukkan kepala sedangkan pria itu memiringkan wajah. Mereka terlihat seperti sedang berciuman. Judul berita itu, "Wah, ternyata Presdir Carson terpaksa bercerai sehingga model pria terkenal itu bisa bersama dengan istrinya." Bab 9, "Kamu mengejekku?" Ekspresinya langsung berubah muram. Sam sepertinya sudah menebak seperti apa ekspresinya sekarang lalu berkata sambil bercanda, "Wah, aku gak menyangka perceraianmu jadi trending topik." Gimana rasanya jadi trending topik? Menyenangkan. Bajingan. "Hahaha, Kejia itu wanita baik dan kamu gak tahu gimana cara menghargainya. Dia sudah menahan diri dengan sikapmu selama 6 tahun. Kalau wanita lain, mungkin saja sudah sejak lama minta cerai." Alex berkata dengan kesal, "Aku tidak menyukainya." "Oh ya, yang kamu suka Suni itu, kan?" Sam pernah melihat Suni saat di universitas. Saat mengamati, dia bisa tahu sekilas kalau putri dari keluarga Okano itu bukanlah orang yang baik. Tapi Alex seperti buta dan tidak bisa melihatnya. Sam melihat kalau Kejia adalah orang yang baik dan pantas untuk Alex. Dia juga menjaga keluarga Carson dengan sepenuh hati dan belum tentu orang lain bisa melakukan itu. Ekspresi Alex berubah muram. "Kamu telepon aku cuma mau ngejek? Aku juga mau kasih tahu kalau mantan istrimu punya banyak uang untuk menyewa 1 lantai Redare Bar untuk dirinya sendiri."
Aku merasa terhormat karena diundang ke pestanya. Oke, sudah dulu ya, aku mau berpesta. Lalu dia mengakhiri panggilan. Alex menatap ponselnya dengan sejenak, kemudian lanjut mengerjakan dokumen seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi setelah itu tiba-tiba asisten Tama datang. Tuan, nenek sudah kembali. Di Redare Bar sebenarnya Kejia punya tujuan kenapa dia mengundang Sam ke sini. Hanya sedikit orang saja yang tahu kalau Sam Brosnan adalah putra kedua wakil wali kota dan dia bekerja di industri luar negeri. Saat ini dia sedang kembali untuk menandatangani kontrak dengan grup Sky. Tapi Dewan Direksi grup Sky tidak menyukai artis yang sedang naik daun ini dan terus menolaknya. Kejia tahu kalau ini adalah kesempatannya. Kejia memegang gelas wine, berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Tuan Sam, kita belum bertemu selama setahun tapi kamu semakin ganteng. Sam punya mata yang khas, sangat tampan dan menawan. Dia cukup terkejut saat melihat Kejia yang tersenyum. Wah, Nona Wine buat aku terkejut. Aku gak pernah bayangkan kalau wanita cantik, seksi, menawan dan elegan di depanku ini adalah orang yang sama saat 2 tahun lalu. Kejia mengguncang gelas wine-nya. Semua orang emang bisa berubah dan harus selalu lihat ke depan, kan? Sam sengaja mendekat padanya, berbisik dan agak bercanda. Aku gak begitu paham deh. Nona Wine tahu kalau aku teman Alex, tapi kenapa mengundangku ke sini? Mungkinkah Nona Wine terpikat dengan ketampananku? Kejia tahu kalau pria ini suka bercanda dan tidak merasa tersinggung. Sebaliknya dia mengikuti gerakan pria itu dan berbisik di telinganya. Kejia mengatakan sesuatu dengan pelan, tapi membuat ekspresi Sam langsung menjadi serius. Sam menatapnya dengan tatapan yang rumit. Wanita secerdas kamu, Alex pasti akan menyesal. Senyuman di bibir Kejia memudar. Dia cuma masa laluku, tidak perlu membahasnya. Itu benar, dan mulai sekarang kita bisa jadi nomor 1 di dunia. Nona Wine yang cantik, bolehkah aku ajak kamu menari? Sam terus tersenyum dan saat mengulurkan tangan, dia diinterupsi oleh sebuah suara. Jason yang tinggi sedang memegang segelas jus. Dia bahkan tidak melirik Sam dan langsung menukar gelas wine di tangan Kejia. Kak, kalau kamu minum terlalu banyak, kepalamu akan sakit. Yang membuat Sam terkejut adalah Kejia tidak menolaknya sama sekali. Dia patuh dan menerima gelas jus itu. Sam menoleh ke arah pria itu dan tertegun. Pria ini tampan dan terlihat baik. Sepertinya dia adalah model yang terkenal. Sepertinya pria ini baik. Sam seperti sudah bisa membayangkan seperti apa penyesalan Alex di masa depan. Bab 10, provokatif. Jason mengangguk sopan ke arah Sam, lalu menoleh lagi ke arah Kejia dan tersenyum. Aku dengar Hito bilang kalau kamu pernah belajar menari. Kenapa gak ajarin aku? Kejia menjawab, boleh kok. Sam baru tersadar saat melihat keduanya pergi ke lantai dansa. Dia menggelengkan kepala dan menghela nafas. Model pria ini bukan pria polos. Karena Jason seorang model dan sedang ingin belajar menari, dia meminta DJ untuk mengubah warna lampu dan lagu. Seluruh panggung disinai cahaya dan keduanya menari dengan sangat serasi. Hito sedang minum sambil bersiul. Mungkin karena Kejia sudah lama tidak menari, sehingga dia tidak stabil dan tiba-tiba terjatuh. Jason langsung menyadari itu dan dengan cepat memegang pinggang Kejia, menarik tubuhnya ke pelukannya. Karena Kejia sedang berada di pelukan Jason, sehingga dia bisa mendengar detak jantung pria itu yang berdebar kencang. Alex masuk dan melihat ini, seorang wanita yang biasanya bersikap lembut dan sopan, sekarang sedang berada di pelukan pria lain dan terlihat sangat menawan juga seksi. Ekspresi Alex langsung berubah menakutkan. Jason berbisik di telinga Kejia, "Kak, dia datang." Kejia sudah lama melihat dari cermin besar di depannya dan tahu kalau pria itu datang. Dia hanya tersenyum dan seolah tidak melihat apapun, merapikan rambutnya dan berkata, "Aku agak lapar. Mau cari makanan dulu." Jason melepaskannya dan mengikutinya. Saat melewati Alex, dia berhenti sebentar dan menatapnya. Alex merasa tatapan itu sedang memprovokasinya.
Kejia, berhenti. Kejia berhenti, berbalik dan tersenyum tipis. Kenapa Tuan Carson ada di sini? Seingatku, aku tidak mengundangmu. Alex langsung melirik ke arah Jason dan pria itu sedang menyipitkan matanya. Tatapannya menyiratkan permusuhan. Dia berbicara pada Kejia, aku rasa seharusnya kamu perhatikan situasi. Kita baru saja cerai dan kamu udah buat banyak skandal. Mungkin kamu gak peduli, tapi keluarga Carson harus jaga nama baik kami. Kejia berpikir itu konyol, kamu gak punya hak untuk mengajariku. Siapa yang aku sukai dan dengan siapa aku sekarang, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kamu salah. Aku tidak bermaksud ikut campur, tapi kamu terus membuat masalah dan nenek tahu soal ini. Pria itu berkata dengan tenang, tapi tatapannya sangat dingin. Kejia tertegun sejenak, lalu tersenyum lagi. Nenek sudah kembali? Ya, dan dia mau bertemu denganmu. Alex tersenyum sinis dan melirik Jason. Tapi tentu saja kamu tidak bisa datang. Kamu lagi sibuk kencan dengan seorang pria. Lalu pria itu pergi tanpa menoleh lagi. Kejia sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya mengikuti pria itu. Kak, saat melihat Jason akan mengikuti, Kejia berbalik untuk meyakinkannya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tatapan berbinar di mata Jason menghilang saat melihat kepergian Kejia dari kejauhan. Lalu dia melihat seseorang di sudut. Sam berjalan keluar dengan canggung dan berdeham. Itu aku lagi merokok dan dengar percakapan kalian. Jason hanya menatapnya dengan dingin dan mengabaikannya. Sam merasa kalau pria itu sedang memusuhinya dan berkata, kamu suka Kejia, kan? Jangan khawatir, aku gak bermaksud merebutnya darimu. Jason menatapnya dengan dingin. Di luar berangin dan sepertinya Tuan Brosnan harus pulang lebih awal. Setelah mengucapkan itu, dia berjalan pergi. Sam tertegun sejenak, menggelengkan kepala dan tertawa.